Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiar. Di dalam zaman post-truth atau pasca kebenaran, Anda dan saya serta kita semua dihadapkan pada lika-liku kehidupan di mana tantangan hidup kita ialah berkompromi dengan kejahatan. Tetapi di dalam iman dan sebagai orang yang beriman, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk waspada di balik kompromi kejahatan yang berkedok kekuasaan dan juga jabatan di dalam pekerjaan yang seringkali meluluhlantahkan komitmen hidup kita hanya karena ambisi kita. Beranikah kita sebagai orang beriman senantiasa taat kepada Allah dan belajar setia melalui teladan yang diberikan Bunda Maria kepada kita semua? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiara, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus untuk mendampingi persiaran hidup umat manusia. Semoga di dalam perjalanan persiaran hidup kami senantiasa taat kepadamu dan senantiasa berani bersyukur di setiap peristiwa hidup kami tanpa harus mengkhianati iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Anda dan saya serta kita semua diingatkan bahwa Allah senantiasa setia dan taat pada janjinya. Ia mengingat Anda, saya, serta kita semua satu persatu. Dan ia telah memeteraikan kita melalui sakramen pembaptisan. Tetapi apalah makna dari sebuah meterai? Apalah makna dari sebuah status sebagai anak-anak terang jika Anda dan saya serta kita semua senantiasa hidup di dalam topeng, mengaku diri sebagai orang beriman, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan segala sesuatu yang bertolak belakang dengan iman kita. Pada poin yang kedua, sebagaimana dikatakan di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini, Anda dan saya serta kita semua diajak belajar dari teguran Yesus yang disampaikan untuk para murid dan juga untuk kita semua. Yesus mengajak Anda, saya, serta kita semua pertama-tama untuk berani jujur pada diri sendiri. Beriman berarti berani tampil apa adanya. Berani untuk hidup di dalam kejujuran, baik dalam perkataan, di dalam pikiran, dan juga di dalam perbuatan nyata kita di dalam hidup sehari-hari. Ini menjadi modal awal sebagai murid Kristus, sebagai orang yang mengaku diri sebagai orang beriman. Maka Yesus mengatakan dengan tegas, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Kita tahu karakter Farisi sebagaimana dikisahkan di dalam kitab suci. Mereka adalah orang yang sangat berpengalaman, memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum Taurat. Tetapi seringkali mereka hanya sampai pada pengajaran, pembicaraan, dan juga pada hal menghakimi, menjatuhkan atau menyalahkan dan membenarkan seseorang, tetapi mereka sendiri tidak menjalankannya. Mereka sendiri melakukannya dalam kemunafikan supaya dilihat orang. Maka sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua diingatkan bagaimana kita
hidup sebagai seorang yang mengaku diri sebagai murid Kristus, kita harus memulai transformasi diri, yakni dengan kejujuran terhadap diri sendiri, tampil apa adanya, melakukan di dalam ketulusan dan keikhlasan, meskipun lika-liku kehidupannya terkadang merasa atau terasa membosankan. Poin yang ketiga pada hari ini melalui Injil Suci menurut Lukas melihat dan juga kita diajak untuk menempatkan pada konteks di mana kita hidup, di mana di dalam perjalanan hidup kita dipertontonkan sebuah kisah, sebuah peristiwa. Ada begitu banyak yang tersirat bahwa kekuasaan, jabatan dekat dengan kompromi yang namanya kejahatan. Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman diajak untuk senantiasa waspada. Jangan sampai kita mudah diajak untuk bekerja sama dengan kejahatan hanya karena kita ingin ambisi kita tercapai. Kita mendapatkan jabatan tetapi kita melakukan kejahatan. Kita mendapatkan kekuasaan dan kenaikan pangkat, tetapi kita membenarkan yang salah. Dan itu semua adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Karena itu bertentangan dengan apa yang kita imani. Anda dan saya serta kita semua tentu memiliki keinginan, tentu memiliki ambisi di dalam persiaran hidup kita. Dan lika-liku kehidupan kita berhadapan dengan yang namanya kompromi kejahatan. Tetapi di sana kita tetap memiliki sebuah pilihan. Kita memilih berkompromi atau kita tegak dalam kebenaran tetapi tidak jadi naik jabatan. Tetapi kita tidak jadi mendapatkan kekuasaan. Beranikah kita sebagai orang beriman hidup di tengah-tengah masyarakat untuk tetap berdiri pada kebenaran sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Suci menurut Lukas pada hari ini? Jelas di sana dikatakan, tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak diketahui. Maka belajarlah hidup di dalam ketulusan dan kemurnian, dan jujur pada sendiri-sendiri, seperti apa yang kita imani saat kita menjawab panggilan Tuhan di dalam lembaran kehidupan kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Hidup di dalam kebenaran memang sungguh sangatlah sulit di zaman pasca kebenaran. Tetapi janganlah takut terhadap mereka yang hanya mampu membunuh tubuh, tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Takutilah dia sang pemilik kehidupan, yang setelah membunuh masih berkuasa untuk melemparkan Anda, saya, serta kita semua ke dalam api neraka. Beranilah untuk tidak berkompromi pada kejahatan, meskipun faktanya mungkin terasa berat di dalam lika-liku kehidupan. Tetapi percayalah, di dalam iman yang seia, sekata, dan seperbuatan, kita mampu menghadapinya, dan kita pun dilayakkan untuk hidup di dalam kebenarannya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.